Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,69% ke angka 5039. Di video ini saya akan mencoba melakukan screening saham untuk mencari saham-saham mana yang masih bagus secara teknikal pada beberapa sektor saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video ini saya akan coba men-screening saham-saham di beberapa sektor yang menurut teknikal masih bagus pergerakannya. Memang tidak semua sektor akan saya bahas di video ini, tapi cuma beberapa sektor yang saat ini pergerakannya masih menarik. Untuk sektor pertama saya akan coba bahas tentang saham-saham di bidang rokok. Karena teman-teman tahu, dua hari terakhir ini saham-saham rokok mulai bergerak naik. Coba kita lihat untuk saham pertama HMSP. Bisa teman-teman lihat HMSP saat ini mulai terjadi reversal trend. Yang sebelumnya bergerak downtrend, setelah turun menyentuh support di harga 1400, mulai tertahan penurunannya dan saat ini mulai bergerak naik. Memang masih belum bisa kita konfirmasi bahwa HMSP telah uptrend saat ini, tapi bisa kita konfirmasi bahwa garis downtrend HMSP telah patah. Jadi saat ini HMSP apabila gagal break dari garis MA50 masih akan bergerak sideways. Untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 1570. Jadi hari ini HMSP naik lumayan tinggi. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke atas. Untuk bandarmologinya nanti akan kita bahas di bagian belakang. Jadi untuk saat ini kita coba screening dulu saham-saham secara grafik atau teknikal. Secara HMSP bisa kita lihat saham gudang garam. Teman-teman bisa lihat juga pola gudang garam hampir mirip dengan HMSP. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, setelah turun menyentuh daerah support, untuk gudang garam saat ini berada di harga 40.000. Jadi setelah menyentuh harga 40.000, mulai tertahan penurunannya, mulai bergerak sideways dan saat ini mulai mengarah ke atas. Dan tetap berada di dekat daerah resisten di MA50 yang saat ini berada di sekitar harga 45.000. Habis sama dengan HMSP, apabila saham gudang garam dan HMSP berhasil naik di atas garis MA50, maka bisa kita konfirmasi bahwa HMSP dan gudang garam akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Tapi saat ini apabila masih gagal break dari garis MA50 masih ada peluang untuk bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat saham WIM. Secara teknikal memang bisa kita lihat WIM paling bagus di antara ketiga saham tadi. Jadi dari ketiga saham ini, WIM paling bagus karena telah berada di atas garis MA50 dan 150. Dan secara tren saat ini juga untuk jangka menengahnya masih bergerak tren. Sedangkan tadi untuk HMSP dan gudang garam baru mau reversal trend. Tapi saham WIM ini volume transaksinya masih kecil. Jadi kurang liquid dan gampang digoreng. Jadi untuk teman-teman yang masih awam dengan dunia saham atau baru mulai trading, saya tidak menyarankan untuk membeli saham ini karena fluktuasi harganya bisa tiba-tiba naik maupun tiba-tiba turun. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena walaupun hari ini turun masih berada di atas garis MA50 dan 150. Jadi untuk sektor yang bergerak dalam bidang rokok ada 3 saham ini. Menurut saya dari 3 saham ini secara teknikal paling oke saat ini HMSP. Karena memang sudah turun lumayan jauh dari harga tertinggi dia dalam 1 tahun ini dan saat ini mulai berbalik arah. Oke, sekarang kita coba ganti ke sektor telekomunikasi. Untuk telekomunikasi bisa kita lihat Telkom hari ini juga bergerak naik dan ditutup di harga 2.700.
Tapi secara tren saat ini Telkom masih bergerak downtrend. Jadi walaupun hari ini naik, bukan berarti Telkom sudah reversal trend atau sudah mulai bergerak uptrend. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali Telkom sempat naik tetapi ujung-ujungnya turun juga. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham Telkom di harga bawah, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena masih bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini memang Telkom masih bertahan di atas support di harga 2.600. Jadi sebelumnya mendekati harga 2.600, Telkom masih berhasil rebound. Tapi saat ini menurut saya lebih cocok untuk swing trade. Apabila teman-teman beli di sekitar harga 2.600, sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan masih naik dan mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Setelah Telkom bisa kita lihat saham XL. Saham XL hari ini juga ditutup naik di harga 2.200 dan secara grafik bisa kita lihat hampir mirip dengan saham Telkom, walaupun penurunan saham XL tidak sedalam Telkom, tapi saat ini sama-sama masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk support XL yang terkuat saat ini berada di harga 2.000. Jadi dua kali XL menyentuh harga 2.000 dan masih berhasil rebound. Dan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 2.280. Jadi saham XL juga saran saya apabila mau beli hanya trading jangka pendek. Karena secara tren saat ini masih bergerak sideways, cenderung masih bisa downtrend. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan masih terlihat gagal break dari garis EMA 50, masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 2.000. Untuk garis MACD memang terlihat sudah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang coba saham lain, saham Indosat. Jadi ketiga saham di telekomunikasi ini bisa kita lihat ketiganya kurang bagus. Karena sama-sama masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saham Indosat hari ini juga ditutup turun ke harga 2.070. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 1.950. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 2.190. Di sekitar daerah sini. Jadi masih bergerak sideways, cenderung downtrend. Untuk garis MACD juga sama, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita ganti ke sektor consumer good. Oke, bisa kita lihat ICBP. ICBP saat ini juga masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Dan saat ini garis EMA 50 juga berdempetan dengan garis EMA 150. Untuk supportnya saat ini berada di harga 10.000. Dan hari ini ICBP ditutup naik 0,75% ke harga 10.075. Tapi setelah 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini masih bergerak sangat sideways dan berada dekat dengan daerah support ini. Untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 10.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang INDF bisa kita lihat INDF saat ini juga masih bergerak sideways dan hari ini ditutup naik 1% lebih. Tapi kenaikan ini masih tertahan di garis EMA 50 yang saat ini merupakan resisten untuk saham INDF. Berada di harga 7.200. Sedangkan untuk support kuatnya berada di garis EMA 150 di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai kedua saham ini, INDF dan ICBP, saham ini masih layak untuk di hold karena masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Coba kita ganti ke saham consumer good yang lain. UNVR bisa kita lihat hari ini ditutup naik 0,31% ke harga 8.025.
Tapi secara grafik bisa kita lihat UMVR saat ini masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entering, saran saya apabila mau lebih aman, tunggu UMVR masih naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman beli. Kalau enggak, tunggu turun menuju daerah support di harga 7.800. Jadi tunggu di sekitar harga 7.800. Apabila terlihat berhasil rebound seperti candle ini, teman-teman bisa entry. Setelah itu kita ganti ke saham Mayora. Nah, teman-teman bisa lihat saham Mayora secara tren juga saat ini masih bagus. Walaupun untuk tren jangka pendek masih bergerak sideways, tetapi masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini ditutup bertahan di harga 2.450. Jadi masih bergerak sideways. Untuk supportnya di garis EMA 50 di sekitar harga 2.375. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 2.500. Dan masih ada satu resisten lagi di sekitar harga 2.600. Bisa kita lihat untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau beli, bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50. Saham lain, Hoki, bisa kita lihat hari ini Hoki ditutup turun ke harga 800. Tapi secara tren bisa kita lihat untuk jangka pendek saja Hoki masih bergerak uptrend. Jadi dalam satu minggu ini masih terus bergerak naik. Dan 2 hari terakhir ini terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 830. Tapi untuk support kuatnya masih berada di garis EMA 150 di sekitar harga 725. Jadi secara tren Hoki masih sangat bagus. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu Hoki terkena pullback dulu baru teman-teman entry. Karena 2 hari terakhir ini sudah mulai terbentuk candle seperti ini, ada peluang untuk turun. Lagian selama 1-2 minggu terakhir ini Hoki sudah naik terus, jadi ada peluang untuk terkena pullback sementara. Ini bisa kita manfaatkan untuk membeli di harga bawah. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi secara tren Hoki juga masih bagus saat ini. Jadi bisa kita simpulkan untuk saham-saham consumer good yang masih bergerak uptrend itu Hoki sama Mayora. Sedangkan ICBP dan INDF secara tren masih sideways dan masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Sedangkan UMVR hari ini masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150. Ya, selain sektor ini kita ganti ke sektor yang bergerak dalam bidang emas. Ini MDKA yang selalu saya rekomendasikan untuk masuk watchlist. Dalam 1 minggu ini masih terus melanjutkan kenaikan. Dan hari ini juga masih ditutup naik 1% lebih ke harga 1.745. Dan asing juga masih terus membeli saham ini. Karena itu saya selalu menjelaskan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham MDKA, waktu itu saya jelaskan bisa beli apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Jadi semoga ada teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah sini. Dan saat ini jika kita lihat MDK untuk jangka pendek masih berpotensi untuk naik ke target terdekat di harga 1.800. Dan untuk target yang lebih jauh lagi ada di target di harga 2.000. Jadi untuk teman-teman mau take profit bisa take profit di sekitar harga 1.800 atau 2.000. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka panjang, hold saja selama masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk saham yang lain, PSAB, bisa kita lihat secara grafik masih kurang bagus apabila kita bandingkan dengan MDKA. Karena saat ini PSAB walaupun hari ini bergerak naik, masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 150. Di harga 220. Jadi walaupun hari ini naik masih tertahan tepat di garis resistennya. Apabila resisten ini berhasil terlewati,
teman-teman bisa entry karena ada peluang untuk uptrend jangka pendek. Jadi apabila berhasil break, berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 250. Tapi untuk sampai SAB ini menurut saya kurang liquid dan sangat gampang digoreng. Jadi tetap saran saya seperti saham WIM tadi, apabila baru awal-awal trading, lebih baik fokus pada saham MDKA. Setelah itu saham Antam. Antam memang tidak murni 100% ke emas, tapi dia tetap ada produksi emas. Jadi walaupun saham-saham seperti MDKA dan PSAB kadang bisa naik tinggi, Antam kenaikannya mungkin tidak setinggi MDKA. Tapi bisa kita lihat secara tren saat ini Antam masih bergerak sideways, dan untuk supportnya sebenarnya masih oke karena masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Jadi masih berada di atas harga 700. Jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai saham di harga atas, selama Antam masih bertahan di atas harga 700, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Antam, bisa tunggu di sekitar harga 700. Saat terlihat rebound di sekitar harga 700, teman-teman bisa entry. Atau mau cari lebih amannya lagi, karena takut Antam bergerak sideways kelamaan dan duit tertahan, teman-teman bisa tunggu Antam berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata Antam gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, maka Antam akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Untuk garis MACD bisa kita lihat Antam masih bergerak sideways. Oke, untuk sektor emas sudah selesai. Sekarang saya akan bahas saham yang bergerak dalam bidang ayam, yaitu JPFA dan kawan-kawannya. Ini memang termasuk consumer good, tapi fokusnya lebih ke bisnis yang ada hubungan dengan daging ayam. Jadi untuk saham JPFA bisa kita lihat saat ini masih tertahan di atas support kuatnya di EMA 50. Sedangkan untuk resisten masih berada di garis EMA 150 di sekitar harga 1180. Yang minggu ini masih gagal ditembus oleh JPFA. Saham JPFA ini minggu lalu telah saya analisa dan saya sarankan untuk masuk watchlist. Dan apabila mau entry, paling aman adalah tunggu JPFA break dulu baru kita entry. Tapi saat ini JPFA masih mulai turun, sebaiknya jangan entry dulu. Karena walaupun besok JPFA berhasil rebound dari daerah support di EMA 50, terlalu dekat dengan resisten di EMA 150. Apabila masih gagal break, bisa-bisa support di EMA 50 akan terlewati. Dan teman-teman malah merugi. Jadi sebaiknya paling aman tunggu break dulu baru teman-teman beli. Atau tunggu di support berikutnya di sekitar harga 1050. Ini akan lebih aman apabila kita tunggu di sekitar daerah support ini dan rebound. Peluang untuk profit saat menyentuh garis EMA 50 masih besar dibandingkan kita beli di garis EMA 50 dan berusaha take profit di sekitar garis EMA 150. Karena jaraknya lebih sempit dibandingkan jarak dari 1050 ke garis EMA 50. Sekarang kita lihat saham Cepin. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Cepin saat ini masih berhasil bertahan di atas garis EMA 150. Dan hari ini juga sudah berusaha untuk break dari garis EMA 50. Jadi hari ini juga Cepin masih melanjutkan kenaikan. Jadi untuk secara grafik dibandingkan saham JPFA, Cepin tetap lebih bagus. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan Cepin berhasil break dari garis EMA 50 ini, maka target terdekat adalah di sekitar harga 6.350 yang merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Cepin. Karena telah beberapa kali Cepin masih gagal break dari resisten kuat ini. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Oke, saham lain, saham Main. Saham Main bisa kita lihat dibandingkan kedua saham tadi, ini secara teknikal paling jelek karena saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan Main juga kurang liquid apabila kita bandingkan dengan JPFA dan Cepin karena volume transaksinya juga masih sangat kecil.
Jadi saya tidak menyarankan untuk membeli saham ini dan lebih fokus pada saham JPFA maupun saham Cepin. Tapi dari 3 saham yang ini, saya lebih sarankan untuk saham Cepin saat ini. Ini udah selesai semua untuk saham-saham secara teknikal. Kita sekarang coba lihat bandarmologinya. Oke, tapi saya tidak akan membahas semua saham yang saya screening tadi. Kita akan coba lihat beberapa saham yang masih bagus yang bisa kita coba cek. HMSP bisa kita lihat hari ini masih dilakukan akumulasi oleh bandar dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi HMSP masih oke, masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan karena hari ini bandar masih melanjutkan akumulasi. Untuk gudang garam bisa kita lihat hari ini juga bandar masih melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Walaupun jumlah akumulasi asing masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi pada saham HMSP. Oke, sekarang kita coba lihat untuk Telkom. Teman-teman bisa lihat, walaupun hari ini Telkom naik, bandar masih terus melakukan distribusi. Dan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham Telkom. Karena itu, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Telkom, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena dari hasil yang kita dapat ini, ada peluang Telkom akan turun setelah mendekati daerah resistennya. Oke, coba kita lihat XL. Untuk XL malah ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk broker summary masih lebih bagus XL dibandingkan Telkom. Oke, sekarang kita ganti ke sektor lain. ICBP bisa teman-teman lihat. ICBP malah didistribusikan bandar hari ini. Dan asing juga masih melakukan distribusi. Oke, sekarang untuk INDF. Untuk INDF bisa kita lihat bandar hari ini melakukan sedikit akumulasi. Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi secara grafik juga memang INDF saat ini lebih bagus daripada ICBP. Jadi apabila INDF dalam 1 minggu ke depan berhasil naik di atas garis EMA 50, maka ada peluang untuk naik menuju target terdekatnya. Untuk UMVR bisa kita lihat UMVR masih didistribusikan bandara, tapi asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi UMVR layak untuk kita amati pergerakannya. Karena setahu saya kemarin juga asing melakukan akumulasi. Bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing mulai masuk membeli saham UMVR. Jadi tetap paling aman tunggu UMVR berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Oke, satu saham Mayora. Teman-teman bisa lihat saham Mayora tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan melakukan distribusi. Jadi saham Mayora juga dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Untuk MDKA, teman-teman bisa lihat sendiri, bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi secara teknikal MDKA juga masih bagus, secara bandarmologi juga masih terus dilakukan akumulasi. Jadi menurut saya saham ini masih ada peluang untuk naik. Walaupun besok mungkin akan terkena profit taking sementara. Tapi untuk 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1.800. Sekarang coba kita lihat Antam. Antam hari ini masih dilakukan distribusi. Jadi bandar masih melakukan distribusi dan asing juga masih melakukan distribusi. Jadi walaupun hari ini Antam ditutup naik, bandar dan asing masih melakukan distribusi. Jadi Antam menurut saya juga masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun menuju support kuatnya di EMA 150. Sekarang coba kita ganti ke JPFA. Teman-teman bisa lihat JPFA bandar masih melakukan distribusi.
dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi hati-hati, JPFA juga masih ada peluang untuk turun menembus support di EMA 50-nya. Karena hari ini turun dan bandar dan asing masih melakukan distribusi. Jadi apabila besok JPFA masih melanjutkan penurunan disertai distribusi, hati-hati bahwa support di EMA 50 akan terlewati. Oke, sekarang kita ganti ke Cepin. Teman-teman bisa lihat bedanya. Hari ini Cepin masih diakumulasi oleh bandar dan asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi secara teknikal Cepin tetap lebih bagus daripada JPFA karena masih berada di atas garis EMA 150. Secara bandarmologi juga bandar dan asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Cepin. Jadi ini sekilas screening saham dari saya hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari screening yang saya lakukan. Apabila teman-teman merasa video yang saya berikan ini menarik walaupun agak panjang, saya akan mengusahakan untuk melakukan screening seminggu sekali dan akan saya upload. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.